Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arianto Putra Perjuangan dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Sipil dengan NIM 051001700017. Mungkin pada video sebelumnya kita membahas tentang apa sih tiang pancang itu dan bagaimana prosesnya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan instalasi tiang pancang. Oke, tanpa langsung berlama-lama kita mulai aja ya teman-teman ya. Yang pertama, permasalahan instalasi tiang pancang itu dibagi atas dua. Ada permasalahan non teknis dan ada permasalahan teknis. Nah, permasalahan teknis itu sendiri akibatnya terjadi getaran akibat pemancangan. Nah, pada proses pemancangan sering terjadi getaran yang menyebabkan bangunan di dekat area pemancangan mengalami kerusakan seperti pada area dinding dan lain hal. Dan itu contoh kerusakan lantai akibat getaran dari alat pancang. Nah, kemudian kita langsung masuk ke permasalahan teknisnya seperti apa. Itu dibagi atas 7 poin teman-teman. Yang pertama, tidak mencapai set. Tiang tidak mencapai set dikarenakan kondisi di mana ujung tiang pancang berada pada jenis tanah lunak yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya itu kita membahas mengenai proses pemancangan. Tapi sebelum sampai ke sana memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan itu melakukan uji tes tanah supaya kita mengetahui jenis tanah apa yang agar kita memberlangsungkan untuk proses pemancangan ini. Nah, kalau misalkan tidak sesuai hal yang terjadinya maka itu terjadi tiang tidak mencapai set. Kita lanjut, sehingga terjadi kegagalan pada final set fondasi. Jika terjadi hal seperti ini, maka penyambungan tiang pancang perlu dilakukan dengan menggunakan alat khusus. Nah, kemudian kita lanjut ke poin kedua, yang dimana kepala tiang pancang, kepala tiang pecah. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah ada 3. Yang pertama, energi pemancangan yang melebihi kemampuan tiang pancang yang mengakibatkan tegangan yang tinggi pada kepala bagian tiang. Jika hal ini yang terjadi, tambahkan bantalan untuk mengurangi energi pemancangan yang diterima kepala tiang. Kemudian kedua itu ada tumbukan palu. Tumbukan palu yang tidak sentris terhadap sumbu tiang pancang. Jika hal ini yang terjadi, perbaiki kinerja pemancangan dengan memperhatikan tumbukan palu sesentris mungkin dengan sumbu tiang pancang. Dan kemudian yang ketiga, mutu tiang pancang yang kurang baik. Jika hal ini yang terjadi, perbaiki mutu tiang pancang yang digunakan atau gunakan tiang pancang dari supplier yang lebih baik. Nah, kemudian kita lanjut ke poin ketiga, sambungan tidak sempurna. Sambungan tiang pancang perlu dilakukan jika tiang pancang tidak mencapai set. Dalam prosesnya dilakukan pengelasan 2 plat baja. Seringkali pengelasan tidak sesuai ketentuan atau pada tiang sambungan yang tidak sejajar atau miring. Solusinya, mutu yang digunakan harus sama, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke poin keempat, posisi tiang menyimpang. Akibat dari pemancangan tiang akan mempengaruhi tanah yang berada dekat dengan tiang pancang, sehingga saat pemancangan tiang yang berdekatan dapat menyebabkan pergerakan lateral pada tanah. Dan yang akan terjadi pada pemancangan tiang dalam grup menyebabkan penyimpangan pada tiang-tiang yang sebelumnya tertanam. Nah, itu posisi tiang menyimpang, jadi perlu diperhatikan. Kemudian tiang miring. Tiang bisa dikatakan miring jika keadaan posisi tiang pancang miring lebih dari toleransi kemiringan vertikal. Akibat dari kesalahan pada saat pemancangan di mana hammer pemancangan tiang tidak tepat di tengah tiang, sehingga terjadi kemiringan pada tiang. Solusinya itu ada 2, teman-teman. Yang pertama, jika masih memungkinkan, tiang pancang diatur supaya vertikal kembali. Kemudian yang kedua, jika sudah tidak memungkinkan penyesuaian tiang pancang, dilakukan penyesuaian sumbu jatuh hammer supaya sejajar dengan kemiringan sumbu tiang. Dan jika kemiringan bertambah, semakin parah di luar toleransi, pemancangan diberhentikan. Gitu, teman-teman. Jadi memang ada beberapa pertimbangan yang harus dilihat dari proses pemancangan ini. Kemudian tiang pada lunak. Tiang pada tanah lunak, penyebabnya sering terjadi pada saat galian tanah karena tekanan hidrostatik tanah yang ada. Perbedaan tekanan tanah yang menyebabkan tiang terdorong oleh perbedaan tekanan tanah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir
ada kedalaman penetrasi tidak seragam. Penyebabnya karena keadaan geologi dan perbedaan kedalaman tanah keras mengakibatkan penetrasi menjadi tidak seragam. Solusi dari masalah ini adalah dengan menggunakan indikator pile supaya bisa mengetahui kedalaman tanah keras. Nah itu dia teman-teman. Jadi permasalahan instalasi tiang pancang ini berdasarkan permasalahan teknisnya itu ada 7 poin tersebut, dan itu sudah dibahas tadi sebelumnya. Nah, mungkin kalau sekian dari hasil penyampaian saya pada saat ini. Mungkin jika memang ada pertanyaan bisa menanyakan di kolom komentar. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.